kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Wahyu. Kita sekarang sudah sampai ke pasal 4 dan pasal 5. Bagian ini adalah pewahyuan mengenai tahta Tuhan. Kita sampai di bagian awal masih, tapi sudah di akhir bagian awal, 3 pewahyuan dasar, pewahyuan tahta Tuhan. Dan 3 pewahyuan dasar ini menjadi landasan untuk bisa mengerti seluruh kitab Wahyu. Mari kita lihat sekarang. Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Kemudian, Yohanes melihat ada pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari. Artinya, ada pewahyuan yang lebih dalam. Yohanes diajak naik ke hadapan Tuhan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Undangannya naiklah kemari, dan Tuhan akan menunjukkan apa yang harus terjadi. Oke, tapi Yohanes naik. Pada waktu dia naik, apa yang dia lihat? Segera aku dikuasai roh, dan lihat tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang. Waktu Yohanes naik, Yohanes bukan melihat peristiwa dulu. Yohanes melihat tahta. Tuhan duduk di atas tahta. Apa yang Yohanes lihat pertama? Tuhan bertahta. Memang Tuhan mau menunjukkan peristiwa, tapi sebelum Tuhan menyatakan peristiwa yang akan terjadi, Yohanes diperlihatkan dulu mengenai tahta Tuhan. Tuhan bertahta menjadi landasan untuk orang mau mengerti peristiwa akhir zaman. Dan dia yang duduk di atas tahta nampaknya bagaikan permata yaspis, melambangkan kemurnian, permata sardis melambangkan kebenaran atau keadilan, dan pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut. Pelangi melambangkan perjanjian kasih Tuhan. Sekeliling tahta ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Siapakah 24 tua-tua ini? 24 tua-tua itu melambangkan umat Tuhan yang utuh. 12 bangsa Israel, 12 suku Israel, dan 12 murid Yesus. Sama seperti satu hari, ada 12 jam siang, 12 jam malam, satu hari 24 jam. Keteraturan pemerintahan Tuhan. Sama, perjanjian lama dilambangkan 12 suku Israel, perjanjian baru dilambangkan 12 murid. Total 24 melambangkan keutuhan atau kesempurnaan umat Tuhan. Itu artinya 24 tua-tua. Ada tahta, artinya ini melambangkan pemerintahan Tuhan bersama dengan umatnya. Nah, mereka memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka. Di hadapan tahta ada lautan kaca bagaikan kristal. Laut atau air itu melambangkan manusia atau bangsa-bangsa. Lautan kaca itu melambangkan bangsa-bangsa di hadapan Tuhan penuh kedamaian. Di tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh mata. Makhluk penuh mata melambangkan kemahatauan Tuhan. Sebelah muka, di sebelah belakang Tuhan, kemahakuasaan, kemahatauan Tuhan. Nah, makhluk ini rupanya ada 4. Yang pertama seperti singa, melambangkan kehebatan Tuhan, melambangkan raja. Yang kedua seperti anak lembu, bicara penebusan, pengorbanan. Yang ketiga muka manusia melambangkan kasih Tuhan yang menjadi manusia. Yang keempat burung nasar atau burung raja wali melambangkan keilahian. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 dan berseru kudus-kuduslah Tuhan. Yesaya pasal 6 menjelaskan ada makhluk yang sama bersayap 6 dan ada fungsinya. 2 buat terbang, 2 buat menutupi kaki, karena kaki melambangkan bagian tubuh yang paling kotor. Jadi ini memang simbolik.
Dua, menutupi wajah karena berhadapan langsung dengan tahta Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Itu simbolik semua, tapi menyatakan betapa kudusnya Tuhan. Di Yesaya 6 maupun di Wahyu sama, semua itu makhluk itu menyerukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu penekanannya, menyatakan kekudusan Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya Tuhan yang kekal, yang ada dari dulu sampai selamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Diulang. Jadi pasal 4 berkali-kali mengulang kata tahta. Ada banyak sekali kata tahta di Wahyu pasal 4. Menyatakan itu penekanan. Menyatakan itu yang di-highlight, yang ditekankan. Tahta Tuhan. Nah, ke-24 tua-tua tersungkur. Menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta, melambangkan memang kemuliaan seluruhnya milik Tuhan. Umat Tuhan akan menyatakan benar-benar Tuhan yang punya kemuliaan, karena Tuhan semua yang baik jadi. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Tuhan yang layak. Kata kedua yang ditekankan dalam Wahyu pasal 4 adalah kata layak. Jadi kata pertama yang paling banyak diulang kata tahta, yang kedua kata layak. Tuhan duduk di atas tahta dan Tuhan layak. Luar biasa. Mungkin kita stop di sini sebentar dan mengingat bahwa Yohanes hidup di bawah pemerintahan Romawi, di mana terjadi penganiayaan besar pada waktu itu. Ada begitu banyak di sejarah diceritakan penganiayaan orang percaya. Tapi waktu Yohanes diperlihatkan ke hadapan Tuhan, tetap Tuhan duduk di atas tahta. Bukan Kaisar Nero, bukan Kaisar Domitianus yang menganiaya umat Tuhan, tapi Tuhan tetap bertahta. Pewahyuan tahta Tuhan. Walaupun pada saat itu pemerintahan Roma dengan kejam berkuasa, tetap Tuhan yang pegang kendali. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, ada sebuah gulungan kitab ditulis sebelah dalam dan sebelah luar. Dimeterai dengan 7 meterai. Tulis sebelah dalam dan sebelah luar, jadi ada seni menulis, namanya opistografi. Ini seni menulis dalam gulungan kitab sebelah dalam dan sebelah luar, memaksimalkan tempat yang ada. Apa poinnya? Apa artinya? Artinya rencana Tuhan sudah rampung, sudah penuh. Itu artinya tuh. Ditulis sebelah dalam, sebelah luar tuh artinya sudah penuh. Sudah terisi semua. Rencana Tuhan yang penuh, rencana Tuhan yang rampung. Itu artinya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya. Gulungan kitab berisi meterai. Gambaran sederhananya seperti ini. Kalau ada seseorang menggadaikan tanah misalnya, maka ada surat gadainya. Lalu juga ada penebusan, jika ingin ditebus, mesti ada klausanya. Mesti ada prasyaratnya, syarat-syarat apa saja untuk bisa memenuhi standar penebusan sesuai perjanjian awal. Persyarat penebusan tanah itu dibuatkan kopian surat dan dibuatkan 1 meterai. Jadi kalau ada 5 syarat ya 5 meterai. Kalau ada 7 syarat 7 meterai. Ya memang 7 lambang sempurna. Tapi maksudnya meterai itu lambang prasyarat, lambang hal-hal yang ada yang harus ditebus secara penuh. 7 meterai, nanti 7 meterai dibuka melambangkan Tuhan menebus kita dengan sempurna. Semua prasyarat sudah dipenuhi. Jika ada orang, saudara dari pemilik tanah yang lama, ingin menebus balik tanah itu, dia harus menggenapi semua prasyarat itu. Dan persyarat yang dipenuhi, dilihat kopiannya, jika sesuai, 1 meterai dipatahkan, dihancurkan. Sampai seterusnya, begitu seluruh prasyarat terpenuhi, semua meterai bisa dibuka, gulungan kitab bisa dibuka, melambangkan penebusan
lengkap. Sekarang kepemilikan penuh dipegang oleh Sang Penebus. Jadi pertanyaannya, siapa yang layak, siapa yang bisa menebus gulungan kitab ini? Apa isi gulungan kitab ini? Rencana Tuhan yang penuh. Tapi apa isinya? Saya kasih tahu. Bangsa-bangsa, manusia, suku-suku bangsa. Ada ayatnya di Alkitab, nanti kita lihat. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua, jangan menangis. Singa dari suku Yehuda, ya Yesus gambarannya, tunas Daud, menang. Ia dapat membuka gulungan kitab, membuka ketujuh meterainya. Luar biasa. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Jadi Yesus digambarkan penuh dengan Roh Allah. Katakanlah anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi gulungan kitab dipegang siapa? Dipegang sama Yesus. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Masing-masing memegang kecapi dan cawan emas, lambang pujian, penyembahan, doa. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab, membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Nah, perhatikan, dengan darahmu engkau membeli mereka, siapa? Bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum, bangsa. Jadi apa isi gulungan kitab itu? Rencana Tuhan, kepemilikan Tuhan atas tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa seluruhnya sepanjang zaman milik Tuhan. Yesus telah layak memegang kepemilikan penuh atas segala sesuatunya. Itu isi gulungan kitab. Rencana Tuhan yang penuh buat tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan rencana Tuhan penuh ada di tangan Yesus, bukan di tangan setan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi kerajaan, menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sama pesan dari Daniel sampai Wahyu. Umat Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Luar biasa. Dia yang layak terima semuanya. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga, di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Emang buat Tuhan semua kemuliaan, buat Tuhan semua hormat dan kuasa. Dia yang bertahta, Dia pemilik segala sesuatunya. Ini pesan di kitab Wahyu. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua jatuh tersungkur dan menyembah. Karena memang Tuhan yang layak. Saya harap apa yang dipelajari di bagian ini dan di bagian-bagian sebelumnya cukup untuk memberikan pola yang jelas. Pertama dulu, Tuhan bertahta di atas segala sesuatunya. Tuhan layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Dia yang maha agung, maha tinggi, yang menang, yang memegang kendali, yang menebus dengan total seluruh umat manusia, suku, kaum, bahasa. Lalu selanjutnya kita melihat dari pembahasan awal nih, bagaimana dari kitab Daniel, pewahyuan mengenai Tuhan bertahta mendahului pewahyuan kerajaan-kerajaan dunia. Dari kitab Wahyu, pewahyuan Yesus mendahului pewahyuan gereja. Dan sekarang pewahyuan tahta Tuhan mendahului pewahyuan peristiwa akhir zaman. Saya harap ini jelas. Kenapa? Ini namanya kacamata. Cara, alat, sudut pandang, cara kita melihat.
Kita mau melihat peristiwa akhir zaman? Boleh. Dari sudut pandang tahta Tuhan. Jangan dari sudut pandang bumi. Nanti ketakutan kapan antikris, nanti ketakutan chip. Dari sudut pandang tahta Tuhan, kita mengerti peristiwa. Tuhan yang bertahta, yang mewahyukan peristiwa yang akan terjadi. Sehingga peristiwa yang terjadi nggak semenakutkan yang kadang-kadang orang ngomong. Karena dari sudut pandang Tuhan lihatnya. Ini namanya lensa atau cara pandang. Tuhan bertahta itu dasarnya, itu cara pandangnya untuk mengerti semua hal selanjutnya. Kita akan pelajari dan Alkitab memang bahas kok apa yang akan terjadi, berbagai hal dengan sangat menarik. Tapi semua dari sudut pandang dasar harus sama dulu, bahwa Tuhan bertahta, Dia yang layak, Dia yang telah menebus dan sudah selesai. Penebusan Tuhan penuh, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal melihat pembukaan meterai. Apa itu pembukaan meterai? Pembukaan meterai adalah pernyataan pengambil alihan penuh kepemilikan Tuhan atas bumi ini. Tuhan sudah menang, sudah ditebus, de jure, sudah selesai, de facto sedang dijalankan. Faktanya gitu, kenyataan di lapangannya untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan sudah menang. Jadi pembukaan meterai adalah proses pernyataan kepemilikan penuh Tuhan atas semuanya. Dan kita akan melihat dalam bagian selanjutnya. Tapi untuk sekarang sudah berkali-kali ditulis Tuhan bertahta, Tuhan layak. Kita mau melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan bertahta. Amin.